Anda kembali menyaksikan News on the Spot, pemirsa. Setelah terdampak pandemi, berbagai sektor bisnis di tanah air perlahan-lahan mulai bangkit. Kedatangan vaksin COVID-19 beberapa waktu lalu semakin memberikan harapan ekonomi Indonesia akan terus membaik. Di penghujung tahun, lomba diskon sering dilakukan pelaku usaha di sektor retail untuk mendongkrak penjualan. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sudah lewat, karena wabah pandemi COVID-19 telah menggerus penjualan pada kuartal kedua dan ketiga lalu. Dan bulan Desember ini merupakan pertaruhan. Adakah strategi promo diskon manjur menarik minat pembeli? Peluang untuk bangkit tidak disia-siakan pusat perbelanjaan seperti Sogo Indonesia. Untuk menghadapi bulan Natal dan Tahun Baru, salesnya bisa lebih tinggi dan mudah-mudahan kita bisa mencapai 70% dari keadaan normal. Sehingga tahun depan merupakan fondasi untuk bisa lebih ke arah normal. Selain strategi diskon, apa yang dilakukan Sogo agar pembeli mau berbelanja ke gerainya? Kesatu, bagaimana membuat balance keseimbangan bahwa bisnis tetap bisa jalan, tetapi juga kesehatan kita perhatikan. Kita ketat menerapkan protokol kesehatan, tentu customer merasa lebih nyaman, lebih nggak takut. Pada kuartal kedua atau di masa awal pandemi COVID-19, penjualan Sogo anjlok hingga 70%. Itu memaksa Sogo menutup 9 gerai di Jakarta untuk sementara karena mengikuti aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. 58% bisnis kita ada di Jakarta. Jadi sebetulnya memang berat sekali ya, yang mungkin mencapainya hanya nggak sampai 50%. Sedangkan di luar Jakarta walaupun masih buka, tapi dengan pengurangan jam kerja, jam buka toko, dan juga dengan customer yang datang, itu malahan di Bali paling jelek. Ada yang hanya mencapai nggak sampai 10% dari penjualan yang normal. Penjualan Sogo berangsur membaik saat memasuki kuartal ketiga atau sekitar bulan Juli hingga September. Kami sangat bersyukur bahwa setelah melewati bulan Juni, kemudian mulai dibuka, kemudian sudah mulai naik. Agustus sudah mulai naik, penjualan bisa mencapai 40%. Oktober sudah mulai naik, dan November ini yang baru ditutup kemarin ya, itu juga salesnya udah naik terus. Tak hanya retail fashion, bisnis retail makanan siap saji juga terdampak COVID-19. Seperti dialami PT Fast Food Indonesia yang memegang hak waralaba KFC. Pada kuartal kedua atau sekitar April hingga Juni 2020, penjualan KFC ambrol hingga 30%. Di masa normal, KFC sanggup membukukan pemasukan sebesar 600 miliar rupiah per bulan. Ini kalkulasi penjualan dari 750 gerai KFC di seluruh Indonesia. Tapi pada April hingga Mei lalu, pemasukan KFC merosot cuma 350 hingga 450 miliar rupiah per bulan. Kalau selama pandemi itu di kuartal 2 kita mungkin hanya bisa mencapai sekitar 60-70% aja. Kenapa? Karena banyaknya dampak terhadap gerai kami yang di pusat perbelanjaan dan stasiun dan maupun bandara itu terpaksa tutup. Kalau mall itu pada bulan April, Mei, Juni itu penurunan 100% karena gerai harus ditutup. Penutupan mall berdampak pada penjualan KFC. Ini karena 40% penjualan KFC berasal dari gerai di mall. Di kuartal keempat ini, penjualan KFC mulai meningkat. Kebijakan pemerintah yang mengizinkan perkantoran beraktivitas lagi turut mendorong penjualan KFC.
Jadi kalau gerai-gerai kami yang di luar dari pusat perbelanjaan atau di mall, sebenarnya secara total omset kami sudah menunjukkan growth. Mungkin sudah tinggal 15-20% doang sih. Karena sudah ada tenant yang membuka, terpaksa karyawannya masuk, akhirnya mereka ketika makan siang ataupun malam mencari kami juga. Retail mulai bergerak. Bagaimana dengan sektor perhotelan yang selama ini paling parah terimbas wabah COVID-19? Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mencatat tingkat keterisian atau okupansi kamar hotel sedikit naik dibandingkan pada kuartal 2 lalu. Dari sisi okupansinya terjadi peningkatan, tapi dari nilai selling value-nya belum meningkat. Itu masih drop di angka 20-30%. Yang kedua, kenaikan okupansi itu, khususnya kemarin di bulan Oktober itu, sebenarnya dominasinya adalah pada saat libur-libur tersebut, berkisar sekitar 30-40%, itu belum menjadi penyumbang terbesar kembali. Gitu. Maulana menjelaskan, biaya operasional hotel dapat ditutup jika okupansi kamar hotel di atas 40%. Sebaliknya, jika okupansi di bawah 40%, bisnis perhotelan dalam keadaan bahaya atau kritis. Kalau kita lihat rata-ratanya, kita ambil dari Januari sampai September, itu kisaran okupansi itu range-nya sekitar rata-rata 30%. Nah itu berlanjut sampai Oktober kemarin ya. Oktober kemarin kurang lebih sekitar 35% okupansinya. Artinya apa? Bahwa kondisi ini bisa kita lihat minus dari okupansi rata-rata itu kan cukup dalam ya, 22%. Jika sektor retail dan perhotelan menunjukkan tren bangkit di kuartal keempat, sektor usaha pendanaan melalui financial technology atau fintech lebih mengkilat lagi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mencatat ada peningkatan penyaluran pendanaan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19. Anggota AFPI memberikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan mayoritas pembiayaan oleh anggota AFPI disalurkan ke sektor produktif yaitu pelaku UMKM. Oktober sendiri sudah 8 triliun, ya kan. November saya kira juga akan sama, lebih ya sekitar 9 bahkan bisa sampai 10, 18. Kami yakin bahwa kuartal ketiga ini itu fintech akan peer-to-peer lending akan bisa menyalurkan pendanaan itu more or less 25 triliun. Belum pernah sebelumnya industri itu ada disbursement lebih dari 8 triliun. Apa saja yang mendorong kenaikan penyaluran pendanaan lewat fintech? Nah, platform-platform yang membiayai sektor-sektor yang meningkat ini juga mengalami peningkatan. Ada pertumbuhannya 70%, 100%, dan bahkan ada yang sampai 200%. Sektor-sektor itu seperti sektor healthcare ya, distribusi pengadaan alat-alat kesehatan, kemudian transportasi bahan-bahan pangan dasar, makanan-makanan dalam kemasan, kemudian UMKM yang ada di industri digital, yang ada dalam digital ecosystem, dan juga platform-platform yang membiayai bekerja sama kolaborasi dengan e-commerce, itu mencatatkan pertumbuhan. Dalam catatan AFPI, UMKM gigih bertahan di masa pandemi. Ini juga disoroti oleh Peter Abdullah, Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE. Peter menyebut ciri khas UMKM adalah mati 1, tumbuh 1000. Dan kegigihan UMKM ini turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Peter memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 akan lebih baik dibandingkan kuartal ketiga. Kita perkirakan antara minus 0,5 sampai minus 1,5. Ya, disupport oleh yang saya sebutkan tadi, konsumsi yang membaik. Tentunya utamanya konsumsi rumah tangga, ya. Karena konsumsi rumah tangga itu kan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sekitar 56% sampai 60%. Saya kira yang juga meningkat kontribusinya adalah faktor dari net ekspor. Badan Pusat Statistik mengumumkan di bulan November inflasi naik menjadi 0,28%. Ini disebut BPS sebagai pertanda mulai pulihnya daya beli masyarakat.
Keadaan diprediksi bakal lebih baik lagi ketika vaksin yang manjur dan aman telah divaksinasi ke 70% penduduk Indonesia. Kalau vaksin itu efektif, ya, dia sangat cukup untuk mengembalikan confident dan kemudian mengembalikan perekonomian kita ke level yang normal. Pertumbuhan 4-5% itu menjadi sangat mudah untuk kita realisasikan. Pelaku usaha seperti Handaka, Hendra, dan Maulana optimistis usaha mereka akan membaik di kuartal keempat yang segera usai dalam 2 pekan mendatang. Optimisme itu salah satunya dilandasi kepercayaan mereka bahwa pemerintah serius mengadakan vaksin penangkal COVID-19. Diterapkannya vaksinasi, di situ akan mulai meningkatkan juga kegiatan ekonomi karena uang yang harusnya berobat bisa juga dipakai untuk berbelanja. Konsumen akan merasa lebih confident. Ketika konsumen lebih confident, mereka mau melakukan transaksi di pasar. Ketika transaksi di pasar itu sudah mulai pulih, berarti perekonomian akan jalan. Vaksin itu kita berharap bisa meningkatkan confidence daripada masyarakat untuk melakukan pergerakan kembali. AFPI memperkirakan kehadiran vaksin COVID-19 juga dapat menerbitkan optimisme pelaku usaha untuk berekspansi. Dan itu bakal menggerakkan ekonomi kita lebih kencang. Kabar baik akan adanya vaksin ini tentunya akan menjadi stimulus yang baik juga bagi semua pihak. Dinamika mobilitas dari pekerja usaha juga akan kembali normal. Tentunya itu akan menjadi angin yang baik dan segar buat pemulihan ekonomi kita ke depan.